Bismillahirrahmanirrahim. Dewan juri dan hadirin yang saya hormati, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Nurul Maulida dari kelas 10 akan membawakan pidato yang berjudul Meneladani Akhlak Nabi dalam Menjaga Lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja-puji beserta syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah memberikan kita beribu-ribu macam kenikmatan, di antaranya nikmat iman beserta Islam. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar kita, yakni Habibana wa Nabiyana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in atba'u tabi'atnya, dan semoga sampailah kepada kita selaku umatnya yang insya Allah turut beserta patut pada ajarannya dari awal sampai yaumul akhir. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pernahkah kita berpikir siapa sebenarnya yang lebih dulu mengajarkan manusia tentang pentingnya menjaga lingkungan? Tentu bukan ilmuwan modern, bukan pula tokoh-tokoh dunia, tapi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia pilihan yang sangat mencintai alam ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam Al-Quran, Allah sudah mengingatkan kita dalam surat Al-A'raf ayat 56 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wala tufsidu fil ardi ba'da islaiha wad'uhu khaufa wa tama'ah. Shadaqallahul Adim, yang artinya, janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini setelah Allah memperbaikinya. Ayat ini jelas menunjukkan, saudara-saudari sekalian, bahwa Allah sudah menciptakan bumi ini dalam keadaan baik dan seimbang. Tugas kita hanyalah menjaga, bukan merusak. Tapi sayangnya, manusia seringkali lupa. Hutan ditebang sembarangan, sungai dipenuhi sampah, bahkan udara pun kotor oleh polusi. Akibatnya, alam murka. Banjir datang, tanah longsor terjadi, bahkan udara pun terasa panas dan sesak. Padahal, Rasulullah SAW telah memberikan suri tauladan yang luar biasa terhadap kita. Dalam hadis riwayat Muslim, beliau bersabda yang artinya, iman itu memiliki lebih dari 60 cabang, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Hadis riwayat Muslim. Bayangkan saja hadirin sekalian, menyingkirkan duri atau sampah dari jalan saja dianggap sebagai iman. Itu artinya, menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan bukanlah hal sepele, tetapi ibadah yang bernilai tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang saya hormati, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan agar kita senantiasa mencintai pohon dan tumbuhan. Dalam sebuah hadis riwayat Ahmad, beliau bersabda yang artinya, barang siapa menanam pohon, maka setiap buah yang dimakan dari pohon tersebut akan menjadikan sedekah baginya. Masya Allah, begitu indah bukan ajaran Nabi kita? Beliau tidak hanya memikirkan manusia, tapi juga memikirkan keberlangsungan alam. Beliau tahu dengan menanam satu pohon, manusia telah membantu bumi dan makhluk lainnya. Saudara-saudariku, Allah juga mengingatkan kita dalam surat Ar-Rum ayat 41 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Doharol pasadu fil bahri bima kasabat aidinnas. Shadaqallahul Adim, yang artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di lautan disebabkan oleh perbuatan tangan manusia. Ayat ini jelas menunjukkan bahwa banyaknya bencana bukan sekedar ujian, tetapi akibat dari ulah manusia yang tidak bertanggung jawab akan lingkungan. Hadirin yang saya hormati, menjaga lingkungan tidak harus dengan hal besar. Kita bisa mulai dari hal yang kecil. Misalnya,
tidak membuang sampah sembarangan, hemat air ketika berwudu, menanam pohon di halaman rumah, dan menjaga kebersihan di sekolah dan di masjid. Itu semua adalah wujud nyata meneladani akhlak Nabi Muhammad. Jangan anggap kecil perbuatan itu, karena dari perbuatan kecil itulah muncul perubahan besar yang membawa keberkahan. Sekian, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya pamit undur diri. Nun wal qalami wa mayasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.